kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Raja. Kekuasaanmu besar, pemerintahanmu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Nyatakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Raja. Kekuasaanmu besar, pemerintahanmu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Raja, nyatakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Raja. Kekuasaanmu besar, pemerintahanmu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Layak, layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, Yesuslah. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, Yesuslah Raja. Layak, Engkau layak, layak, Engkau layak, layak, Engkau layak, layak Kau Tuhan. Mari katakan kudus, kudus, Engkau kudus, kudus, Engkau kudus, kudus, Engkau kudus, kudus Kau Tuhan. Say worthy, 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 you are worthy, worthy, you are worthy, worthy, you are worthy, worthy are you Lord. Sing holy, holy, holy,
Betapa berkuasa Raja segala raja, mulia perkasa, surga bumi menyembah. Kau hebat, kau dahsyat, Raja segala raja, selamanya Engkau Tuhan ditinggikan tinggi. Betapa berkuasa I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turned out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you.
I give my life to you alone. Please heal my heart, Lord. I cried out with all my heart. I thank you, Lord. I thank you, Lord. Forever I will sing your great love.
kerajaan di surga, tiada tandingannya kuasanya. Ku percaya hidupku aman dalam Dia, tiada ku ragukan janjinya selamanya. Dengan Allah kita lakukan perkara yang dahsyat, Dia yang berperang ganti kita, umatnya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, gunung batuku dan keselamatanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, ku kan teguh berdiri, karena Kau Allah kemenanganku. Percaya hidupku aman dalam Dia, tiada ku ragukan janjinya selamanya. Dengan Allah kita lakukan perkara yang dahsyat, Dia yang berperang ganti kita, umatnya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, gunung batuku dan keselamatanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, ku kan teguh berdiri, karena Kau Allah kemenanganku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, gunung batuku dan keselamatanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, ku kan teguh berdiri, karena Kau Allah kemenanganku. gunung batuku. Kaulah Tuhan, kan teguh berdiri, karena Kau Allah kemenanganku. Kan teguh berdiri, karena Kau Allah kemenanganku. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku.
Pengorbananmu selamatkan hidupku. Kebenaranmu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkatmu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikanmu, buat segala rahmatmu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan namamu Yesus, karena keadilanmu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Kebenaranmu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkatmu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikanmu, buat segala rahmatmu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan namamu Yesus, karena keadilanmu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Ku bersyukur buat kebaikanmu, buat segala rahmatmu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan namamu Yesus, karena keadilanmu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Karena keadilanmu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Tak pernah berhenti bagiku. Di saat ku merasa sungguh tak ada jalan, Kau datang kepadaku untuk menolongku. Di saat ku merasa
Ya, puji Tuhan, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Boleh katakan shalom? Shalom, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita mau bawa hidup kita pagi ini. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia sungguh baik dalam hidup kita, amin Bapak Ibu. Sepanjang minggu ini kita lalui hari demi hari, waktu demi waktu. Karena kemurahan Tuhan, pagi ini kita ada. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Kita mau bersyukur, bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sempurna. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini di dalam hidup kami. Banyak perkara yang tidak dapat kami katakan satu persatu, tapi sungguh pagi ini kami ada karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu kami datang di tempat ini bersehati untuk beribadah kepadamu, bersehati menaikkan korban ucapan syukur dari hati kami yang paling dalam. Kami menyembah Tuhan yang ajaib, kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat kami ungkapkan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hanya mengucap syukur dan menyembah Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Yesus. Saat kami menyembah-Mu, saat kami meninggikan nama-Mu, Engkau melawat setiap kami. Engkau mengerti betul keadaan kami, masing-masing umat-Mu pagi hari ini. Saat kami menyembah Tuhan, saat kami meninggikan Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan di dalam hadirat-Mu. Kami dibaharui kekuatan kami di dalam Tuhan. Ada kesembuhan bagi yang sakit, ada kekuatan yang baru Tuhan, ada penghiburan bagi yang susah. Untuk itu pagi hari ini kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu kami datang sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan, katakan haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami sehati untuk menyembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Yesus. Dimuliakanlah Engkau, terpujilah nama-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, kami menyembah nama-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, sebab tiada Allah yang sama seperti-Mu, sebab tiada Allah yang sama seperti-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian.
mari dari awal bersama-sama nyanyikan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja di tengah-tengah kami, rohmu bekerja. Saat kami memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku dengan segenap hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku dengan segenap hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami saat kami menyembah-Mu. Sama-sama nyanyikan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi dari awal. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, Kau bertahta di atas pujian umat-Mu pagi hari ini. Kami angkat hati kami, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat hati kami, ku angkat hatiku, oh, ku pandang Kau Allah yang kudus di tengah-tengah kami. Kami menyembah-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mengangkat hati kami, ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku puji, kami merasakan Kau hadir di tengah kami. Kami buka hati kami, angkat hatiku. Terima kasih, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan sungguh Kau hadir di tengah-tengah kami. Ku angkat hatiku, ku pandang Kau Allah yang kudus. Kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, kami rasakan Engkau hadir. Ku angkat hati, angkat hati. Terima kasih Tuhan,
ku pandang kekudusan saat kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran saat kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Sekali lagi bersama-sama katakan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Sekali lagi bersama katakan dengan iman, saat ku sembah, saat ku sembah, oh, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Saat kami sembah, saat kami memuji-Mu, Engkau hadir, Engkau nyata di sini, Engkau ada di sini. Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita menyembah kepada-Nya. Dia ada di sini. Dia ada. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati kami buka hidup kami bawa hati kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak ditinggikan Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami memuji Engkau, sebab Engkau baik, sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Oh, ditinggikanlah nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sembah selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Glory, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh, saat kami menyembah-Mu, saat kami meninggikan nama-Mu, kuasa-Mu nyata di tengah kami. Kasih-Mu mengalir, memulihkan kami, menjamah hati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Ada kekuatan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah, kami memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kami.
Oh, setiap saat kami mau menyenangkan dan memuji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kami bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari sama-sama katakan, inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu Pujian dan pengagungan hanya bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hati kami bersuka karena Engkau. Haleluya. Karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar, oh, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi bersama-sama nyanyikan pujian ini. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renung setiap hari. Oh, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan, biarlah manis kau dengar. Oh, manis kau dengar. Oh, haleluya. Dan hati, sekali lagi dengan segenap hati kami katakan, inilah yang kami renungkan ya Tuhan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kami bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan, biarlah manis kau dengar. Oh, kau ditinggikan Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hati kami bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hati kami bersuka
bersuka, katakan dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Karenamu. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih. Hari yang kami boleh lewati Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Amin Tuhan. Karena Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dan Tuhan memelihara kami. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pujian, pengagungan yang kami boleh berikan kepadamu Tuhan. Membuat Engkau disukakan Tuhan. Dan kami tahu damai sejahtera-Mu yang turun menaungi kami hari ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu terus berlimpah-limpah Engkau berikan Tuhan. Biarlah damai-Mu Tuhan terus Engkau berikan dengan limpahnya atas kami. Terus Tuhan alirkan damai ini, alirkan terus damai-Mu sampai melimpah Tuhan. Biarkan Tuhan terus bekerja dalam hatimu, dalam hidupmu. Terima kasih. Tuhan tahu hari-hari yang engkau lewati. Dan Tuhan tahu, Dia tahu persis apa yang engkau alami. Bukankah Dia Allah yang memberikan masa depan yang baik dalam hidupmu? Bukankah Dia Allah yang pegang kendali dalam hidupmu? Dan Dia tetap Allah yang pegang kendali atas dunia ini. Keadaan boleh tidak baik, tapi Dia tetap Allah yang baik. Kau baik Tuhan. Kau baik. Terima kasih. Jangan kau pernah ragukan kasih Tuhan. Ada satu orang wanita yang kau ragu dengan kasih Tuhan kepadamu. Tapi pagi ini Tuhan Yesus katakan, aku mengasihimu dengan kasih yang tidak terbatas. Jangan pernah ragukan kasih itu. Karena aku sampai hari ini masih pegang kendali dalam hidupmu. Dan mengenai anak-anakmu, kata Tuhan, aku pegang kendali untuk masa depannya. Karena aku menjadi bapa bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang perlu engkau takutkan, anak-anakku, kata Tuhan. Belajarlah engkau melihat bahwa dengan tanganku yang kuat aku pegang hidupmu.
Dari tempat ini Tuhan, hamba melepaskan Your grace, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Jangan tertunduk lagi, kata Tuhan. Saatnya engkau bangkit. Tegakkan kepalamu, hadapi lawanmu. Karena Tuhan bersama-sama dengan engkau. Dia bersama-sama dengan engkau. Dia bersama-sama dengan engkau. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami menyediakan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur. Engkau boleh memberikan firman-Mu, menaburkan firman yang boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri pengertian dan pemahaman ini kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Senang boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu hari ini. Saudara, Tuhan mengasihi kita semua dengan kasih yang sangat besar. Amin. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Saya beri topik khotbah saya hari ini, saatnya untuk bangkit. Seperti yang diprediksikan oleh banyak kalangan, oleh orang-orang ilmuwan, oleh kalangan akademisi, semua berkata akan ada gelombang kedua. Katanya dari pandemi ini, dari COVID-19 ini, karena melihat perilaku orang-orang yang seperti tidak ada takutnya katanya, dan mereka memperkirakan gelombang kedua itu muncul di bulan September katanya. Ini prediksi sekian bulan yang lalu. Dan memang apa yang sedang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu membuat orang makin takut. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh dengan sombongnya berkata, mana itu corona. Sampai saya ketemu dengan seseorang, katanya dia cerita, dia ketemu dengan amai-amai di pasar raya katanya. Kok enggak takut, enggak pakai masker, terus amai ini, atau Bapak Ibu tahu ya amai-amai, ibu-ibu yang jualan di pasar bilang, manyo corona dan randang miko katanya. Nah, saudara, rasanya dia enggak punya rasa takut ya. Tapi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi hari ini, saudaraku, ketakutan itu makin menguasai orang-orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ketakutan ini salah satu senjata iblis yang paling hebat. Yang ternyata banyak membuat orang justru meninggalnya bukan karena penyakitnya, tapi karena takutnya. Nah, hari ini kita akan mau belajar bukan tentang ketakutan, tapi bagaimana kita bisa mengatasi. Nah, saatnya hari ini saudaraku kita mau bangkit. Kita bangun, kita bangkit. Kita mau berjalan mengatasi keadaan. Kita tidak bisa menghindari ketakutan itu datang. Kita tidak bisa menghindari kekhawatiran dan kecemasan itu datang, tapi kita bisa mengatasinya. Ya,
Nah, saya mengajarkan untuk tidak lari, tapi kita hadapi. Ya. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan karena memang di screen belum bisa ditampilkan. Bapak Ibu yang punya handphone boleh buka Alkitab yang ada di handphone. Kalau tidak ada yang bawa Alkitab boleh dengarkan. Saya akan bacakan 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai yang ke-10. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah saudara, saya memberikan penekanan dalam ayat yang ke-8 dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab ialah yang memelihara kamu. Serahkan, dalam bahasa Inggris dikatakan cast all. Cast all itu buang. Jadi serahkan, buang gitu saudaraku. Kalau saudara membuang sesuatu berarti kalau ada sesuatu yang saudara buang itu berarti kita pegang kemudian kita lepaskan. Itu artinya kata buang. Tapi kalau saudara masih pegang, itu bukan membuang. Nah firman Tuhan mengajarkan cast all, buang segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, saudara punya kekhawatiran, kemudian serahkan artinya buang. Ya. Buang, lepas dari kita. Sekarang yang pegang kekhawatiran itu siapa? Kepada siapa kita buang? Tapi kalau kita pegang terus, maka kita akan pegang, kita akan khawatir terus, kita akan takut, kita akan cemas. Di sini kekhawatiran itu dikatakan anxiety. Anxiety itu kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Nah saudara, saya katakan tadi ini salah satu senjata iblis yang paling mutakhir, yang paling hebat untuk menghancurkan manusia. Kenapa? Karena kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu membuat iman orang itu hilang. Ya. Nah saudara, hari ini kita akan mau belajar, kita melihat dari satu peristiwa tentang Daud dan Goliat. Ya. Daud dan Goliat, bagaimana kemudian Daud itu bisa mengalahkan Goliat. Kalau kita umpamakan ketakutan atau kekhawatiran yang sekarang ini sedang melanda orang-orang, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Kota Padang. Jadi saudara jangan lebay saudaraku, bukan hanya saudara, di seluruh dunia orang juga khawatir. Tapi bagaimana caranya kekhawatiran atau kecemasan ini yang seperti Goliat ini bisa kita kalahkan? Nah ini sekali lagi saudaraku, jangan lari, tapi hadapi. Ya sekali lagi jangan lari, tapi kita hadapi apa yang sedang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, kita hadapi. Nah bagaimana caranya kita menghadapi ini? Itu yang kita penting. Nah saudara,
Belajar dari Daud dan Goliat ini kalau kita perhatikan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 itu menceritakan bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Dikatakan waktu itu Daud umurnya itu masih 17-an. Dan dia bukan tentara, bukan seorang prajurit. Sementara Goliat itu umurnya itu sudah 40-an tahun dan dikatakan dia lagi muda, sudah jadi prajurit. Tingginya 3 meter. Daud karena waktu itu masih muda diperkirakan 160, 165 gitu kira-kira tingginya. Hampir 2 kali tingginya Daud itu tingginya Goliat. 3 meter. Kalau Bapak Ibu bisa membayangkan 3 meter, kira-kira Bapak Ibu berdiri di bawah lantai bawah ini, setingginya plafon ini. Itu tingginya dia. Nah, Goliat itu besar. Dan ini dikatakan sepertinya itu lawan yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, saudara, dikatakan apa yang Goliat lakukan? Ini sama sepertinya apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Apa yang iblis berikan? Yang pertama, Goliat itu mendakwa atau menuduh. Dia mendakwa menuduh. Kalian orang Israel, mari hadapi aku. Mana Allahmu? Mana kekuatanmu? Dia menuduh dan mendakwa. Nah, kitab Zakaria juga berkata pasal 3 ayat 1 dan kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 berceritakan begini Bapak Ibu, bahwa iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Dari mana iblis bisa mendakwa kita? Siang dan malam. Jadi jangan bayangkan iblis itu punya jam istirahat, saudara. Enggak, kita tidur dia tetap kerja. Jadi jangan bilang iblis malas, saudara. Enggak, dia rajin. Kenapa? Karena kita istirahat pun dia tetap bekerja. Dan dikatakan siang dan malam dia itu berdiri di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia menuduh, mendakwa setiap orang percaya. Apa yang dituduhkan dan apa yang didakwa? Perkataan kita. Apa yang kita ucapkan itu yang dia dakwa di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan akan bekerja sesuatu, melakukan sesuatu dalam hidup kita, dan dia akan berkata, Tuhan, bukankah dia tanggal sekian, bulan ini, tahun ini, jam segini dia pernah berkata seperti ini? Bagaimana mungkin engkau melakukan itu sementara dia menolaknya? Dari apa iblis mendakwa kita? Dari apa yang kita ucapkan? Kalau engkau berkata memang nasibku begini, aku orang yang paling menderita, aku orang yang paling susah dan sebagainya. Dan itu perkataan itu yang akan dipakai sama si iblis. Untuk apa? Untuk mendakwa engkau. Untuk menuduh kita kembali. Dan dia siang malam, dia berdiri di hadapan Tuhan, menanti-nantikan perkataan-perkataan yang salah yang engkau ucapkan. Perkataan-perkataan yang tidak beriman yang engkau ucapkan. Dan kemudian dia akan balikkan lagi. Tidak bisa Tuhan engkau lakukan itu. Karena bukankah Tuhan terikat dengan firman yang dia ucapkan? Kitab Bilangan juga berkata pada berpengalaman daripada apa yang 12 orang pengintai itu. Tuhan katakan seperti yang engkau ucapkan. Demikianlah yang akan kulakukan kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita mesti belajar. Karena memang terornya daripada si Goliat ini adalah kata-kata. Terornya si Goliat ini adalah kata-kata. Dan kata-kata yang sama juga yang melemahkan itu dipakai oleh orang Israel. Ya, kita takut juga. Nah, Saudara, kemudian apa yang Goliat lakukan selain menuduh dan mendakwa, yaitu mengintimidasi. Dia hina orang Israel. Mana Tuhanmu? Mana Allahmu? Mana kekuatanmu? Tidak usah kamu berperang. Ayo kita 1 lawan 1. Nanti aku akan buktikan bahwa Allahku lebih perkasa. Orang Israel mendengar perkataan itu, tuduhan-tuduhan itu, mendengar intimidasi itu. Apa yang orang Israel lakukan? Takut.
1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 25 dan 43 menjelaskan seperti itu Bapak Ibu. Orang Israel takut. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita belajar melihat. Kembali kepada saya akan coba bacakan dari 1 Petrus 5 ayat 8, katakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Dalam pemahaman yang lain dikatakan waspadalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu dikatakan bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Mencari, dia berkeliling. Apa? Dia cari. Apakah hari ini dia juga mencari? Dia cari saudaraku. Siapa yang dicari? Orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, baca firman Tuhan, Bapak Ibu coba perhatikan, amati baik-baik. Saya coba meneliti dari beberapa bagian dan kemudian memang semua berkata tentang yang ditelannya itu semua menerangkan begitu, ditelannya. Singa, seekor singa, kekuatannya dia itu adalah di mana? Di giginya. Dia punya 4 gigi taring, 2 bawah 2 atas, dan 4 gigi yang untuk memotong selain gigi taring itu, dan 6 gigi yang untuk mengunyah, menggiling istilahnya. Jadi ada 14 giginya, 7 di atas, 7 di bawah, dan itu kekuatan singa. Lihat kalau Bapak Ibu yang suka nonton di di channel nasional apa-apa yang tentang hewan-hewan itu, maka Bapak Ibu akan lihat buaya pun yang kulitnya keras itu, kalau sudah digigit sama singa itu dia tidak akan lepaskan. Kenapa? Karena kekuatannya itu di situ. Kulit kerbau saudaraku, dan itu kan tebal, ya. Sudah kok heran bilang kulit kerbau keras gitu, tebal keras, ya. Memang tebal. Nah kalau si singa dia menerkam seekor kerbau, begitu dia tancapkan giginya itu saudaraku, dia tidak akan lepaskan. Dia tidak akan lepaskan. Kenapa? Karena kekuatan itu di cengkeraman giginya, ya. Dan yang paling menakutkan bagi hewan-hewan yang lain adalah apa? Aumannya singa. Makanya dia dikenal dengan binatang yang disebut raja hutan. Kenapa? Aumannya itu menakutkan binatang yang lain, dan kalau dia sudah kekuatannya dia itu di cengkeraman giginya. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata, sadar dan berjaga-jagalah, iblis itu berkeliling bagaikan apa? Singa yang mengapain? Mengaum-aum, mengeluarkan suaranya, mendatangkan ketakutan. Dan kalau sudah takut, maka binatang itu akan mudah ditaklukkan. Saudara, tapi firman Tuhan berkata begini, dia mengaum-ngaum, mencari mangsa orang yang bisa apa? Yang kita baca tadi bilang apa? Yang bisa ditelannya. Harusnya gini saudaraku, kalau dia punya gigi, maka dia tidak akan telan langsung. Pasti dia akan kunyah dulu, betul ya? Tapi kalau mencari mangsa yang bisa ditelannya, artinya dia tidak punya apa? Dia tidak punya gigi. Makanya ditelan. Ini kan pemahamannya kan begitu. Kenapa dia telan? Karena dia tidak punya gigi. Nah, atas dasar apa? Sehingga kita bisa berkata bahwa iblis itu tidak punya kekuatan lagi. Firman Tuhan berkata begini. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan berkata begini, maka keturunan perempuan ini, saya ulang lagi saudaraku,
Wanita tidak pernah punya benih. Benih selalu datang dari laki-laki, sperma. Wanita hanya punya sel telur. Nah, kalau dikatakan benih daripada perempuan ini, keturunan daripada perempuan, dia tidak bicara tentang keturunan secara fisik. Tapi dia berbicara tentang suatu saat keturunan dari perempuan ini berbicara adalah tentang Yesus. Yang dikatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala daripada si ular, yaitu si iblis itu. Dan kita juga tahu saudaraku, ular itu kalau orang mau menangkap ular, yang dipegang apanya? Pasti kepalanya. Karena sudah kepalanya dipegang, dia tidak berdaya lagi. Kekuatannya di situ, dan itu yang dihancurkan sama Tuhan di kayu salib. Makanya dikatakan iblis itu tidak punya kekuatan lagi. Sehingga di Petrus katakan dia bagaikan singa ompong yang berjalan keliling-keliling. Dia bisa mengaum, dia bisa mendatangkan ketakutan, tapi dia tidak punya kekuatan lagi. Kenapa? Karena dia hanya bisa menelan, tidak menggigit dan mengunyah. Itu kira-kira seperti itu pemahamannya. Nah saudaraku, dia memang mendatangkan apa yang dia senjatanya dia itu, aumannya itu. Itu yang membuat orang takut. Nah sekarang saudaraku, kita tahu bahwa musuh kita itu kekuatannya sudah tidak ada lagi. Memang dia bisa mengaum, dia bisa menebarkan teror, dia bisa memberikan ketakutan, dia bisa memberikan kecemasan, dia bisa memberikan kekhawatiran supaya kita takut. Tapi kita harus bertindak seperti Daud yang pernah melakukannya. Nah, apa tindakan kita? Nah, saudaraku, seperti yang Daud katakan, ya, sekarang waktunya Daud berhadapan dengan Goliat. Dan apa yang Daud lakukan? Dia ambil batu di sungai, 5 buah batu. Dia gunakan ali-ali kata Alkitab. Kalau bahasa kita sekarang, ketapel. Bapak Ibu tahu ketapel? Sayang saya tidak bawa contoh tadi. Kalau Bapak Ibu yang tahu kira-kira begini, ranting pohon yang begini, ya, dan itu kalau kita zaman sekarang ini orang, mungkin anak-anak sekarang sudah tidak ngerti lagi ketapel, tapi zaman dulu itu dibuat dari ranting kayu yang begini. Dipakai karet di sini, kemudian ujungnya dikasih kulit, itu ditaruh batu, kemudian batu karet itu akan ditarik, dan begitu dilepas pegangannya ini, maka batu itu akan terlempar keluar, jauh ke depan. Ketapelnya zaman Daud dulu tidak pakai ranting itu, tapi satu yang lentur juga dipakai. Dulu belum ada karet ya, tapi kira-kira dia satu tali yang agak lentur, kemudian di ujungnya itu dikasih kulit yang seperti ini. Nah, ditaruh batu di sini. Kemudian dia akan putar-putar, dia akan ayunkan. Dan begitu dia akan lemparkan, dia akan sedikit menggenjotkan gitu, maka batu itu akan lepas ke depan. Ya. Nah, dari mana Daud punya keahlian? Pada waktu dia menjadi gembala kambing dan domba, dia melatih dirinya. Sekarang gitu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini waktunya engkau gunakan ketapel itu. Kapan ketapel itu? Kapan ali-ali itu engkau gunakan? Sekarang. Bukankah yang lalu-lalu Tuhan itu pernah memberikan senjata kepadamu? Setiap kali engkau dengarkan firman, sebetulnya itu senjata. Setiap kali kita dengarkan kita dalam ibadah hari Minggu, sebetulnya Tuhan sedang memberikan senjata, satu amunisi dia berikan kepada kita. Bukankah setiap kali kita dengarkan firman Tuhan, entahkah lewat YouTube, entahkah kita dengar saat teduh kita baca firman, sebetulnya Tuhan sedang memberikan senjata, sebetulnya dia sedang memberikan amunisi kepada kita. Saatnya sekarang, pada waktu Goliat ada, pada waktu ketakutan ada, pada waktu kekhawatiran ada, saatnya sekarang kau gunakan. Jangan simpan terus senjata itu. Gunakan dan pakailah. Minggu lalu engkau dengarkan firman Tuhan, saatnya engkau pakai dalam seminggu itu peperanganmu menghadapi Goliat.
Tapi kenapa kadang-kadang kita kalah? Karena kita biarkan senjata itu tetap ada di gudang. Kita biarkan amunisi kita diam saja di sana. Kita tidak gunakan apa-apa. Tapi ini waktunya. Setiap firman-firman yang kau sudah dengarkan hari-hari yang lalu. Pelajaran-pelajaran yang sudah Tuhan berikan masa-masa yang lalu. Didikan Tuhan, pelatihan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di hari-hari yang lalu. Ini saatnya engkau gunakan. Ini saatnya engkau pakai. Jangan simpan terus. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah pernah melatih engkau, mendidik engkau, mengajarkan engkau. Lewat apa? Lewat kesulitan hidup yang lalu. Lewat tantangan yang kita pernah hadapi di masa-masa yang lalu. Apa saja yang Tuhan pernah berikan kepada kita, pelatihan atau didikan itu, saatnya sekarang kita gunakan. Kita sedang menghadapi Goliat. Jangan biarkan Goliat mengaum-ngaum terus. Jangan Goliat pernah terus memberikan terornya. Tapi saatnya engkau maju. Ambil tindakan. Apa yang kau bisa. Senjata apa yang kau punya. Amunisi apa yang kau punya. Bukankah kita masing-masing sudah dapatkan itu sebelumnya dari Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan amunisi, Dia memberikan senjata kepada kita. Supaya apa? Pulang kita dari tempat ini, kita pakai amunisi itu, kita pakai senjata itu untuk mengalahkan Goliat-Goliat yang akan muncul di hari-hari yang akan datang. Pakai senjata itu. Saatnya kita mulai bangkit, gunakan senjata itu. Bertindak. Mungkin imanmu katakan, aku cuma punya iman yang kecil, tidak ada masalah. Karena firman Tuhan juga berkata, iman aja sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Kalau engkau rasanya hari ini sulit, tetap sulit mengampuni, bukankah Allah sudah mengajarkan kepadamu tentang kasih? Saatnya engkau pakai hari ini, jangan tidak digunakan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Gunakan senjata itu. Pakai dia saat ini untuk berperang. Bukankah hari-hari yang lalu Tuhan sudah pernah mengajarkan kepada kita dan memberitahu kepada kita. Sebelum Goliat dikalahkan, Tuhan sudah pernah mendidik engkau untuk mengalahkan singa dan beruang. Seperti Daud, sebelum dia kalahkan Goliat, Tuhan latih dia mengalahkan singa. Tuhan latih dia mengalahkan beruang. Dan saatnya menghadapi Goliat yang lebih besar kekuatannya, dia tahu kalau Tuhan yang sudah tolong dia, pasti Tuhan akan tolong juga dia. Sekarang, hari-hari yang lalu, jangan simpan terus senjata itu. Iman, pengharapan, kasih, kesalehan, apa saja yang Tuhan pernah berikan kepada kita. Kegagalan merupakan satu hal, pelajaran buat kita. Supaya apa? Supaya kita melihat ke depan bahwa Tuhan sudah akan tolong kita. Kita akan lewati lagi kegagalan ini supaya kita menemukan keberhasilan. Kita lihat seperti Daud apa yang dia lakukan. Dia katakan kepada di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37, dia katakan kepada Saul, raja Israel waktu itu yang sedang ketakutan. Dia katakan kepada Raja Saul, Tuanku, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang ini, si Goliat itu. Pada waktu kemudian dia menghadapi Goliat, dia katakan begini kepada Goliat, Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembingmu, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang engkau hina itu. Dan aku akan hari ini juga, aku akan mengalahkan engkau, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Daud katakan, kalau yang lalu Tuhan sudah pernah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dan hari ini juga Tuhan pasti akan lepaskan aku. Memberikan kemenangan. Saudaraku, minggu lalu saya katakan, kita semua masih hidup hari ini? Halo? Sudah masih hidup?
Saudara masih hidup? Bukankah karena saudara sudah menang mengatasi sekian bulan masa pandemi ini? Virus ini sampai hari ini belum ada obatnya. Apakah saudara yakin di dalam tubuh kita tidak ada virus COVID itu? Kita tidak pernah tahu. Tetapi karena imun tubuh kita kuat, dia yang mengalahkan virus itu. Dari mana datang kekuatan? Dari mana datang imun tubuh itu? Karena Tuhan yang memberikan kita. Sebagian bagian kita jaga, tapi Tuhan menolong kita. Dan kalau Bapak Ibu bisa sehat sampai hari ini, itu karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah menang mengatasi virus itu. Dan apa yang kita perlu takutkan di hari-hari besok? Toh 6 bulan kita sudah jalani dan kita sudah menang. Takutkah kita dengan besok, minggu depan, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, orang akan berkata, oh akan ada penyakit yang lebih besar, nanti kalau divaksin begini, kalau begini, Goliatnya boleh makin besar. Tapi kalau Tuhan sudah melepaskan kita di hari-hari yang lalu, doa kita bersama, keyakinan kita bersama, Tuhan yang sama akan melepaskan kita di hari-hari yang akan datang. Amin. Mesti terus punya keyakinan yang seperti ini. Kalau Tuhan sudah menolong kita di hari-hari yang lalu, Dia sudah melepaskan kita dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan pasti akan tolong kita dari singa-singa yang berikutnya, dari beruang-beruang yang berikutnya, bahkan dari Goliat yang lebih besar dari singa dan beruang. Dia akan lepaskan kita. Kenapa? Karena kita berpaut sepenuhnya kepada Tuhan ini. Katakan saja setiap hari, terima kasih Tuhan, hari-hari yang lalu Engkau sudah tolong saya. Saya membawa hidup ini kepadamu Tuhan. Engkau tolong saya menghadapi hari-hari yang akan datang. Terus saja saudaraku punya keyakinan begini. Kenapa? Karena kita tahu Daud pernah menghadapi. Daud pernah bertindak seperti itu dan dia berhasil mengatasi. Dan saya percaya, apakah Goliat itu besok tidak akan mengaum lagi? Dia mengeluarkan suaranya. Oh, bisa jadi akan lebih besar lagi, saudara. Ada Goliat-Goliat yang lain besok yang akan mengeluarkan aumannya lebih keras lagi. Tidak ada masalah. Katakan saja, kalau kemarin aku berhasil mengatasi Goliat, sampai hari ini aku bisa mengalahkan Goliat-Goliat yang sebelumnya. Goliat-Goliat yang akan datang pun boleh kekuatannya 3 kali lebih besar, tidak ada masalah. Tapi aku tetap akan berpaut kepada Tuhan yang akan memberikan kemenangan itu kepadaku. Amin. Amin Bapak Ibu. Biarlah ini terus menguatkan kita. Terus saatnya kita bangkit. Jangan biarkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu menghancurkan engkau. Karena Amsal 24 ayat 10 berkata begini. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ya, Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecil kekuatan. Kalau kekuatannya sudah kecil, bagaimana mau menang? Kan begitu. Karena kekuatannya sudah kecil. Tapi kita punya Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Kalau hari yang lalu engkau sudah berhasil mengatasinya, mari hadapi. Sekali lagi jangan menghindar, hadapi. Dengan satu keyakinan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Aku akan hadapi ini. Jangan biarkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan melemahkan kekuatanmu. Hadapi itu dengan terus katakan, that's all about God. Semua tentang Tuhan. Tuhan yang tolong saya. Ini yang Daud katakan. Minggu lalu kita juga belajar apa yang Yosua katakan. Semua tentang Tuhan. Semua Tuhan yang lakukan. Ingat saudaraku, Desert Academy, sekolah padang gurun melatih Yosua. Corona Academy melatih Bapak Ibu sekalian, melatih kita semua. Ya, supaya apa?
supaya engkau menyadari bahwa kita punya kekuatan yang besar. Bukan karena kita, karena Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu menguasai hidupmu. Tapi lihatlah kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kita di hari-hari yang lalu. Tuhan yang sama akan menolong kita di hari-hari yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini seperti Daud katakan, biarlah orang tahu bahwa Israel punya Tuhan. Hari ini biarlah saudara boleh tahu bahwa Tuhan yang sama yang sudah menolong Daud. Tuhan yang sama yang ada di dalam hidupmu. Kalau hari-hari yang lalu kita sudah berhasil mengatasi singa, kita sudah berhasil mengatasi beruang, kita sudah berhasil mengatasi Goliat. Besok akan ada singa, beruang, dan Goliat lagi. Hadapi lagi dengan satu keyakinan kita yang kuat. Kalau Tuhan sudah tolong kita dengan kuasanya yang tidak terbatas. Bukankah kuasa yang sama? Aku akan hadapi Goliat-Goliat itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan biarlah engkau tahu bahwa Tuhan menolong kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi karena Dia mau menolong kita dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Bapak terima kasih untuk hari ini. Hamba berdoa untuk setiap umat. Kami mau Tuhan melangkah. Saatnya kami untuk bangkit. Awakening. Awakening. Saatnya kami bangkit. Bangkit kami hadapi. Kami hadapi. Bangkit dengan kekuatan Allah. Hadapi. Kita punya Goliat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Hadapi dengan satu keyakinan. Tuhan di pihak kita. Tuhan ada bersama-sama kita. Kita pasti menang. Kita pasti bisa mengatasinya. Kita pasti bisa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami akan pakai semua senjata, amunisi, senjata yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami akan pakai Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga memberikan senjata yang baru, amunisi yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak akan simpan, tapi kami akan pakai. Kami akan kalahkan Goliat-Goliat itu lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan tuntunan dari Gembala Pembina kita. Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1720-1730, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati.
Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah. Sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh, dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis, Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian. People turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona. Yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi. Yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan, corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Sama menutup ibadah kita pagi hari ini, mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi kita menyembah Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada seperti. Sebab Kau besar, haleluya, glory Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu. Sebab Engkau Allah yang besar, Kau dahsyat ya Tuhan.
glory, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, sungguh tiada yang seperti engkau, seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, haleluya. Tiada seperti engkau, tiada seperti, tiada yang seperti kau, tiada seperti engkau. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang besar. Haleluya, haleluya. Ini terima kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Ini itu anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa semua kekhawatiran, kecemasan kami, ketakutan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, dan pada hari-hari akan datang kami yakin dan percaya bahwa kemenangan demi kemenangan dan mujizat demi mujizat, bahkan lebih dari pemenang, kami akan alami itu semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa pertolongan, perlindungan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenar firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta Yohanes Beni beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati setiap apapun yang dia kerjakan pada hari-hari ini, kiranya Tuhan yang menolong, melindungi dan memberkati dan menjadikan beruntung dan berhasil Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga Tuhan, kami bawakan dalam yang ada di pusat, baik itu Bapak Timotius Arifin, Bapak Roni Daud. Tuhan berkati hamba-hamba ini Tuhan, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, berikan mereka roh yang mengasihi, sehingga mereka Tuhan senantiasa Tuhan pakai lebih lagi. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat keadaan bangsa pada saat ini, dan begitu juga dengan kota kami, Kota Padang. Tuhan berkati, lindungi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa ada di kota ini dan ada di bangsa kami. Berkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan Yesus, Engkau, sehingga apa keputusan apa yang mereka ambil, kiranya itu semua berasal daripada Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur dan berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini maupun yang belum ada di tempat ini, yang masih ada di rumah. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, senantiasa tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapa di dalam sorga, biarlah apa yang mereka gumulkan pada hari-hari ini, kiranya Engkau Tuhan yang menjawab. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan yang menguatkan, yang berbeban berat Tuhan yang memberikan kelegaan, dan membentukkan pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan pekerjaan yang layak. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, sebentar lagi kami akan pulang, dan terlebih dahulu Tuhan kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan, mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Selamat berhari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.